damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan di dalam perayaan Paskah pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 28 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, suasana perayaan Paskah bagi kita tahun ini adalah merupakan suatu suasana yang sangat berbeda. Perayaan Paskah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita tidak beribadah di gereja bukan karena bencana alam atau bukan karena pengaruh kekuasaan penguasa yang melarang kita beribadah di gereja, tetapi karena suatu bencana non-alam yang dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini, yang otomatis dirasakan semua umat Kristen di dunia itu, yaitu virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan kita merayakan Paskah seperti ini, yaitu di rumah kita masing-masing. Paskah yang biasanya kita rayakan selalu diwarnai secara khusus, yaitu parheheon seksi paropuan, dan juga dengan adanya telur Paskah. Maka tahun ini itu tidak ada kita lakukan. Tetapi kita bisa membuat masing-masing di rumah kita supaya suasana telur Paskah yang selama ini kita maknai sebagai cikal bakal kehidupan baru, harapan baru, tetap kita rasakan hikmahnya dalam ibadah kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang merayakan Paskah. Merayakan Paskah setiap tahun bagi umat Kristen
bukanlah sebuah ibadah rutinitas semata. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Bapak Gereja yang bernama Augustinus, dikatakan di sana, perayaan ini setiap tahun datang pada waktu yang tetap. Bukanlah agar kita belajar sesuatu yang belum kita ketahui, melainkan agar kita jangan sampai kehilangan apa yang sudah kita ketahui. Paskah bukan hanya memperingati satu peristiwa, tetapi mengalami satu kuasa, yaitu kuasa kemenangan. Paskah membawa kita untuk berorientasi kepada keutamaan Kristus, yaitu Kristus yang sudah bangkit. Paskah adalah kebangkitan pengharapan yang telah runtuh dan dipulihkan, sampai terbentuknya kemampuan untuk memberitakan kabar tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Dalam merayakan Paskah, benar-benar merupakan kabar sukacita bagi setiap orang. Ya, secara khusus bagi mereka yang tidak berdaya. Karena Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang senantiasa hadir untuk menolong dan memberikan kehidupan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti dari kuasa Allah dalam hidup manusia, di mana manusia tidak akan dapat mengkaji secara ilmiah bagaimana Yesus bisa bangkit dari kematian. Dan bagaimana mungkin itu dikatakan rekayasa, karena di situ ada tentara Romawi yang berjaga dan mereka ketakutan melihat kedatangan malaikat Tuhan untuk menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Saksi-saksi Kristus telah memperlihatkan kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus, yang dahulunya mereka takut dan tidak mengerti semua pengajaran Tuhan Yesus. Namun kebangkitan telah mengubah hidup mereka menjadi saksi-saksi yang bersemangat memberitakan Injil Kristus, bahkan siap untuk mati martir. Melalui peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, kita diingatkan dan menyadari bahwa Tuhan itu hidup dan menggenapi semua firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan kedua perempuan dalam nats ini memperlihatkan kepada kita bagaimana orang yang sungguh-sungguh percaya dan setia pada Yesus sebelum kematiannya dan setelah kebangkitannya. Kehilangan pengharapan oleh karena kematian Yesus adalah sesuatu yang sangat wajar bagi orang yang setia hidup bersama Yesus. Itu dialami perempuan itu, terlebih para murid-murid Yesus. Namun kebangkitan Yesus memberi pengharapan dan semangat baru bagi setiap orang yang hidup di dalam Kristus. Kesaksian dua orang perempuan dalam nats ini sangat penting. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka alami menjadi bukti konkret iman akan kebangkitan Yesus. Walaupun kehadiran malaikat itu sangat menggentarkan, namun berita yang disampaikan sangat menguatkan hati. Pesan malaikat sangat jelas, karena ia meminta kedua perempuan itu bukan hanya mewartakan kebangkitan Yesus, tetapi juga menceritakan segala sesuatu yang mereka lihat di kubur Yesus kepada murid-murid yang lainnya. Yaitu gempa yang dahsyat terjadi di sana, kubur yang kosong, malaikat yang menggulingkan batu, dan juga penjaga kubur yang sangat ketakutan. Maka tanpa keraguan,
Mereka segera pergi dan melakukan perintah malaikat Tuhan. Tetapi langkah mereka terhenti saat Yesus hadir secara tiba-tiba di hadapan mereka. Dan secara spontan, kedua wanita itu sujud menyembah Yesus. Maka pada momen itu, Yesus meneguhkan iman dan ketaatan mereka untuk memberitakan kebangkitan itu. Disinilah mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit secara pribadi. Jadi perjumpaan pribadi dengan Yesus telah mengubah pola pikir mereka, telah mengubah semangat mereka, telah mengubah iman dan kehidupan kedua perempuan itu. Kedepannya mereka menjadi pewarta Injil Kristus yang gigih dan setia. Dan tentu juga itu terjadi kemudian hari kepada murid-muridnya, di mana mereka semua menjadi pemberita-pemberita Injil yang tangguh. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa yang dialami oleh kedua perempuan ini, ada beberapa makna yang perlu kita simak yang menjadi perhatian kita dalam merayakan Paskah pada hari ini, di mana hal itu adalah menjadi kewajiban bagi kita saat ini. Yaitu satu, yang pertama, harus percaya. Mengapa dikatakan harus percaya? Karena mereka menghadapi suatu kenyataan yang penuh misteri. Peristiwa itu di luar jangkauan mereka. Sangat mengejutkan, sulit dipercaya. Tetapi dalam peristiwa itu mereka harus percaya. Yang kedua, harus berbagi. Mengapa? Ketika mereka sudah menemukan fakta tentang Kristus yang sudah bangkit itu, kewajiban mereka yang pertama ialah memberitakannya dan membagikannya kepada yang lain. Dan yang ketiga, harus bersukacita. Mengapa? Orang yang telah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit itu harus hidup dalam sukacita, karena Yesus pasti akan selalu hadir dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Harus bersukacita. Saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa saat ini, ada hal yang perlu kita renungkan. Yesus yang telah bangkit itu adalah Yesus yang maha hadir. Hadir di segala tempat. Selama ini, kadang orang mencari Allah di mana? Bertemu dengan Yesus di mana? Beribadah kepada Yesus di mana? Seakan-akan ibadah itu seperti hiburan. Seakan-akan menemukan Tuhan itu di tempat yang mereka inginkan dan mereka harapkan. Tetapi dalam kondisi saat ini kita disadarkan, Tuhan bukan untuk dicari di mana, tetapi Tuhan ada dalam hati kita. Dalam keheningan saat ini, dalam suasana saat ini, kita menjadi merayakan Paskah di rumah kita masing-masing, dengan kesendirian kita, dengan keterbatasan kita. Tetapi satu hal yang pasti dan yang harus kita ingat, Yesus yang sudah bangkit itu hadir di sini. Tuhan yang sudah mengalahkan kubur hadir di hati kita. Maka hati kita adalah bait Allah. Rumah kita adalah rumah Allah. Tempat berdiamnya Roh Allah dan tempat bergaulnya firman Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, itulah topik minggu kita hari ini. Paskah pertama ini, kuasa kebangkitan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah motivasi dan dorongan buat umat Tuhan untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupannya. Tetap semangat, tidak boleh putus asa.
kalaupun kita lelah, jangan padam pengharapan. Tuhan tetap setia. Itu jelas dikatakan ketika Yesus menunjukkan dirinya kepada perempuan itu. Janganlah takut, salam bagimu, pergi dan katakanlah. Itulah ungkapan motivasi dari Yesus bahwa Allah telah bertindak dan berbuat dalam hidup kita. Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan hadir dalam hidup dan memberikan kita petunjuk akan apa yang harus kita perbuat dalam hidup kita untuk mencapai kemenangan itu. Memampukan kita untuk menyaksikan kuasa kebesaran Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dalam ibadah kami hari ini, perayaan Paskah. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman itu Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tetap merasakan kuasa kebangkitan-Mu, tetap bersinar dalam hidup kami. Maka kami dengan bersuka cita tetap menyaksikan karya kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing dalam ibadah Paskah hari ini. Biarlah Tuhan kasih kemuliaan-Mu tetap memenuhi sukacita mereka. Maka dalam Paskah yang sungguh istimewa ini, kami tetap merasakan kehadiran-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, menyembuhkan penyakit mereka. Berkati obat dan makanan untuk bisa bekerja di setiap organ tubuhnya, untuk bekerja dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terlebih Tuhan dalam kondisi saat ini, yang sudah begitu lama Tuhan, pemerintah kami berusaha mengatasi penyebaran virus corona ini. Berkati mereka Tuhan. Urapi para pemimpin kami yang dengan sungguh-sungguh menangani penyebaran virus corona ini. Berkati juga Tuhan para medis yang berjuang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menangani para pasien yang terpapar. Berikan kepada mereka kekuatan, keyakinan, dan kami yakin mereka adalah perpanjangan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan kepada setiap pasien yang terpapar. Kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Penyakit apapun Tuhan kami percaya, di dalam nama Yesus itu mereka sembuh. Terima kasih Bapa. Di dalam Paskah ini kami tetap berserah kepada-Mu. Dan kedepannya kami berharap situasi ini segera berakhir dan kami semua bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin.